Materi hari ini yaitu menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lama waktu suatu kejadian berlangsung ya. Nah, ini untuk rumus pengurangannya yaitu waktu selesai dikurangi waktu mulai. Ini khusus untuk rumus pengurangan ya anak-anak ya. Nah, di sini ada soal yang Ibu tampilkan di layar ya. Pukul 05.00, Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30. Lama kegiatan tersebut adalah, cara mengerjakannya seperti ini anak-anak. Sebelum itu kita lihat dulu rumus pengurangannya ya yang tadi sudah Ibu sampaikan, yaitu rumus pengurangannya yaitu waktu selesai dikurangi waktu mulai ya. Nah, di sini kan lama kegiatan tersebut berarti menghabiskan waktu ya anak-anak ya. Jadi menggunakan rumus pengurangan yaitu waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah, begini ya. Rumus pengurangannya waktu selesainya kan pukul 05.30. Waktu mulainya itu adalah pukul 5.00. Jadi pukul 5:30 menit dan 5.00. Nah, Ibu beri garis seperti ini, kemudian beri tanda kurang. Nah, ini pengurangan jam ini berbeda ya anak-anak ya dengan pengurangan pada umumnya ya, tapi ini umumnya sama tapi berbeda ya. Nah, kita lihat dulu yang ini. 30 menit ke 30 ini dan 00 kita turunkan saja, kemudian 5 dikurangi 5 ya habis. Jadi yang tersisa adalah 30 menit ya. Jadi 30 ini diturunkan saja, 5 dikurangi 5 ya 0. Jadi ditulisnya 00.30 yang berarti hanya 30 menit saja ya lama kegiatannya. Jadi lama waktu kegiatan yang diperlukan adalah 30 menit ya. Ini ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada soal lagi anak-anak ya. Ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, anak-anak jangan lupa lihat di sini lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan berarti ini menghabiskan waktu ya anak-anak. Berarti rumusnya sama ya seperti yang tadi, rumus pengurangan yaitu waktu selesai dikurangi waktu mulai. Waktu selesainya di sini berarti pukul 18.00 itu waktu selesai. Waktu mulainya ini ayah pergi bekerja pukul 07.30 ya. Jadi kita tuliskan seperti ini ya. 18.00 dan 07.30. Nah, ini jika dikurangi mungkin akan bingung ya, karena 00 di sini kan berarti 60 menit ya anak-anak. Mari Ibu sederhanakan dulu ya. Kalian harus bisa juga ya. Disederhanakan dahulu di pukul 18 ininya ya. 18.00 ini kita sederhanakan menjadi pukul 17.60. 17.60 ini juga berarti sama ya anak-anak. Sama-sama pukul 6 maghrib ya. 18.00 atau 17.60 ya, ini sama saja, tapi untuk cara mengurangi diturunkan ke bawah ini harus disederhanakan dulu ya yang 00 seperti ini, karena akan kebingungan nanti jika diturunkan ke bawah dikuranginya ya. Nah, kalau untuk 07.30 nya tetap ditulisnya ya. Oke, kita langsung saja dikurangi ya.
60 dikurangi 30. Mudah sekali ya anak-anak, 30 dan 17 dikurangi 7. Nah, ini dia hasilnya adalah 10 lewat 30. 60 dikurangi 30 ya 30 anak-anak, tinggal diturunkan saja. 17 dikurangi 7, 10 ya. Jadi lama waktu ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah 10 lewat 30 menit. Bagaimana? Mudah bukan? Kalau kalian masih bingung, coba diperhatikan lagi ya video ibu dengan baik. Oke? Begitu ya anak-anak, jadi tinggal kalian kurangi saja. Ingat, pengurangan jam ini berbeda ya dengan pengurangan pada umumnya. Jadi kalian harus sering-sering berlatih dan melihat video pembelajaran ibu dengan penuh bimbingan juga ya dari kedua orang tua kalian. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, misalnya ada soal seperti ini. 05.30 atau pukul 5 lewat 30 menit sampai pukul 6 pas atau 6.00. Yang dilakukan di sini adalah sarapan. Oke, kita lihat dulu rumusnya ya. Seperti biasa anak-anak ini kan menghabiskan waktu ya sarapan itu. Rumus pengurangannya seperti biasa, waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah, kita kotret-kotret ke bawah diturunkan seperti ini ya. 06.00 dan 05.30. Ini adalah waktu selesai, ini adalah waktu mulai sesuai dengan rumus ini ya anak-anak. Kita garisi. Ingat anak-anak, kalau yang ada tanda 00 seperti ini kan kebingungan ya untuk dijumlahkan atau dikuranginya, maksud ibu dikuranginya, pasti ini akan kebingungan ya. Maka dari itu 06 pas ini ya harus disederhanakan ya, disederhanakan menjadi 05 lewat 60 menit. Ini sama-sama pukul 6 ya, hanya kita harus bisa menyederhanakan agar mudah untuk dijumlahkannya. Maksud ibu dikuranginya ya. Nah, kita lihat, kita beri garis seperti ini. Nah, 60 dikurangi 30 mudah sekali tentunya ya. Dan di sini juga 5 diambil 5 ya. Jadi waktunya adalah 30 menit ya. 60 dikurangi 30 adalah 30. 5 dikurangi 5 ya habis anak-anak, tinggal diturunkan saja 0. Begitu ya. Jadi lama waktu sarapan adalah 30 menit. Mudah ya anak-anak. Nah anak-anak, sekarang kita akan menyederhanakan soal-soal jamnya ya. Nah, jika kalian menemukan pukul 14.00 ini ya, itu sama dengan pukul 2 siang ya. Nah, kalian sederhanakan menjadi pukul 13 lewat 60 menit. Ini sama-sama pukul 2 siang ya. Selanjutnya, contoh lain, 17.00 itu sama dengan pukul 5 sore ya, atau bisa disederhanakan juga dengan pukul 16 lewat 60. Selanjutnya pukul 8.00 itu sama dengan pukul 8 pagi ya, atau bisa disederhanakan dengan pukul 7 lewat 60 menit. Dan yang terakhir adalah pukul 10.00, ini adalah pukul 10 pagi ya. Nah, ini disederhanakan menjadi pukul 9 lewat 60. Bu, disederhanakan ini bagaimana? Nah, nanti kalau kalian ingin mengurangi ke bawah, diturunkan ke bawah ya. Karena 0000 ini itu tidak bisa, kita akan kebingungan ya jika nanti akan mengurangi jamnya, maka harus disederhanakan seperti ini ya. Cara menyederhanakannya mudah sekali. Misalnya ini pukul 14.00, berarti ini kan pukul 2 siang pas ya. Nah, disederhanakannya cukup kamu kurangi 1, 14 kurangi 1 ya 13 ya. Namun untuk menitnya tetap di 60, begitu ya. Paham ya anak-anak? Nah anak-anak, seperti biasa kalian sudah mengetahui ya, ini adalah
jam ya. Kalian juga kemarin sudah belajar dengan ibu di sekolah ya, dan sudah menulis mengenai satuan waktu ya. Ini adalah jarum panjang. Jarum panjang ini adalah yang menentukan menit ya. Kalau jarum pendek ini yang menentukan jam. Nah, kalau misalnya kalian bisa melihat jam di rumah kalian ini ada jarum seperti ini, itu untuk detiknya ya, biasanya berwarna merah. Kalau ini di sini berwarna hitam ya. 1 menit itu ada 60 detik. Coba kalian perhatikan saja jam yang ada di rumah kalian ya. Dalam 1 menitnya itu ada 60 detik ya. 1 jam itu ada 60 menit ya. Jadi kalian harus sudah mengetahui. Nah, ini menunjukkan pukul 10 lewat 8 menit ya anak-anak di sini. Nah, kalau misalnya jarum panjangnya menentukan jarum panjangnya ada di sini, itu berarti pukul 10.00. Kalau misalnya jarum panjangnya ada di 1 ini, berarti lewat 5. Kalau misalnya ada di jarum panjangnya ini tepat di angka 2 yang ini, berarti lewat 10 ya. Kenapa begitu Bu? Perhatikan jam ini. Lihat ada titik-titik kecil seperti ini ya. Dari 12 ke 1, dari setiap angka ke setiap angka ini menghabiskan 5 menit ya anak-anak. Nah, jadi kalian harus pintar-pintar menghitungnya ya. Dari 12 ke 1 ini 5 menit. Ditambah 5 menit lagi 10 menit, ditambah 5 menit lagi 15 ya. Di angka 3 tepat ini 15, ditambah 5 menit lagi ke sini 20, tambah 5 menit lagi 25, tambah 5 menit lagi 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan 60 ya, sesuai dengan info yang sudah Ibu sampaikan mengenai satuan waktu, bahwa 1 jam itu ada 60 menit ya. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk mengetahui jam-jam ini, dan mohon untuk belajar di rumah ya. Boleh kalian minta bimbingan juga belajar di rumah kepada kedua orang tua kalian atau kakak kalian. Kalau misalnya ada Uwa atau Bibi, boleh juga ya belajar tak mengenal waktu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, anak-anak, ini dia soal yang harus kalian kerjakan. Ini ada di bukuku petik halaman 69 ya. Ada 4 soal. Silahkan dikerjakan soal ini sesuai contoh yang Ibu sampaikan sebelumnya ya. Rumusnya kalau yang ini rumus pengurangan ya. Karena di sini contoh ini nomor 1 ya. Budi bermain bola pukul 15.30 bersama teman-temannya. Pukul 17.30 Budi dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing. Berapa lama Budi bermain bola? Berapa lama Budi bermain bola? Nah, di sini sudah ada tanda tanya yang berarti ini telah menghabiskan waktu, karena di sini ada kalimat berapa lama ya. Jadi kalian ini menggunakan rumus pengurangan ya. 1, 2, 3, dan 4. Silahkan dikerjakan ya di buku tematik kalian ya. Soalnya pakai pulpen, jawabannya pakai pensil. Begitu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini juga ada materi mengenai jam, namun di sini penjumlahan anak-anak. Kita baca dulu ya. Ibu mulai mengisi bak mandi pukul 8.30. Setelah 1 jam lewat 30 menit, bak mandi tersebut terisi penuh. Pukul berapa bak mandi tersebut penuh? Bak mandi terisi penuh pada pukul 10 ya. Kenapa bisa sudah mengetahui jamnya ini terisi pada pukul 10? Nah, mudah sekali. Kalau ini namanya rumus penjumlahan ya. Ini tidak perlu dikurangi waktu selesai dan waktu awal, tidak perlu ya anak-anak. Kalian cukup waktu awal dan waktu selesainya aja ya. Jadi ini 8.30 dan
1 jam lewat 30. Kalian tinggal dijumlahkan saja. 30 ditambah 30, 60. 8 tambah 1 adalah 9. Ingat, karena 1 jam 60 menit, maka pukul 9 lewat 60 dapat dituliskan pukul 10. Atau misalnya ibu nih akan memberikan contoh seperti yang ada di layar di samping ini. Nah, ini ya rumus penjumlahannya, waktu mulai ditambah waktu selesai, mudah sekali. Nah, waktu mulainya itu adalah pukul 8 lewat 30 menit. Waktu selesainya itu sekitar 1 jam 30 menit. Ya, ini dijumlahkan saja. Ya, tidak perlu waktu selesai dikurangi waktu mulai, tapi ini cukup berurutan saja ya anak-anak, mudah sekali. Nah, ini 30 ditambah 30 adalah 60. 8 ditambah 1 adalah 9. 9 lewat 60 menit itu sama dengan pukul 10. Ya, jadi ini mudah sekali, sesuai atau seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan sebelumnya ya. Ini sebetulnya disederhanakan ya. Nah, kalau ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan untuk penjumlahan ya. Tugasnya sama seperti yang contoh sebelumnya yang Ibu sampaikan yang ini ya. Kalau ini semuanya penjumlahan nomor 1, 2, 3, dan 4. Silahkan kerjakan di buku tulis tematik kalian. Anak-anak, terima kasih yang sudah menonton YouTube channel Ibu. Ibu berdoa semoga kalian selalu memahami, mengerti apa yang Ibu sampaikan ya. Jangan lupa minta bimbingan kepada kedua orang tua kalian ya. Harus berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Nanti dikumpulkan ketika pertemuan dengan Ibu. Terima kasih yang sudah menonton YouTube channel Ibu. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Ibu berikutnya ya. Goodbye anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.